Salam sahabat GSM. Kali ini kita berjumpa kembali di channel YouTube kami Sahabat GSM bersama dengan saya Seplino, dan kali ini kita akan ngobrol kembali dengan sahabat kita, teman kita yang akan membagikan cerita, membagikan obrolan untuk inspirasi teman-teman di luar sana, khususnya sahabat GSM. Dan kali ini apa obrolan yang akan kita ulik-ulik kembali dan apa yang akan kita siapakah bintang tamu kita kali ini, sahabat kita yang akan kita ajak ngobrol. Saksikan terus di channel YouTube kami Sahabat GSM. Halo sahabat muda, jumpa kembali di channel YouTube kami Sahabat GSM. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, bagikan video ini ke teman kalian, sahabat atau tetangga kalian, komen dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi serta berlangganan video dari kami. Iya, kali ini kita akan ngobrol kembali dengan sahabat kita, sahabat GSM. Siapa dia? Inilah sahabat kita yang akan kita ajak ngobrol. Halo Kak Jimmy. Halo. Sehat? Sehat. Puji Tuhan, sehat. Puji Kak Tuhan. Jimmy lah. Ya. Iya. Nah, Kak Jimmy ini adalah seorang dosen di salah satu fakultas yang ada di Palangkaraya, kemudian budayawan juga, dan memiliki segudang prestasi. Baik di bidang Amin. paduan suara, nyanyi-nyanyi ya Kak ya, kemudian nari dan lain sebagainya. Nah, makanya dengari terus cerita kami, obrolan kami ini. Ini dia. Yang pertama Kak, bisa memperkenalkan diri Kak? Ya. Oke. Ya, nama saya Jimmy Oktolongere Andin, ya, SSN MPD. Ya. Pekerjaan dosen di, boleh disebut ya? Boleh, nggak apa-apa. Sambil kita promo. Iya. Di program studi pendidikan seni drama, tari dan musik, FKIP Universitas Palangkaraya. Saya juga selaku pembina, pemilik Sanggar Tuturian Dayani, tempat kita sekarang ngobrol. Posisi saya juga sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota Palangkaraya. Sekarang diberikan kepercayaan, kemudian komunitas seniman Kalimantan Tengah yang ada di Kota Palangkaraya, ya. Apalagi ya? Ya itu sajalah kalau terkait dengan ini. Sudah berkeluarga tentunya, punya anak 4. Istri ada berapa istri, Kak? 1. Oh, 1. Satu, sahabat GSM. Iya. Apa istilahnya? Kebetulan juga anak yang paling bungsu juga baru berumur 2 tahun. Jaraknya hampir 10 tahun dari yang nomor 3. Jauh ya. Ya salah satu anugerah lah dari Tuhan. Iya, gitu. betul. Kebetulan laki-laki, kakaknya perempuan semua. Iya. Kak, kakak kan apa namanya, seorang budayawan. Nah, seorang budayawan selain dosen tadi. Karena kita lihat di sini teman-teman, sahabat GSM, ini saya percaya terbentuknya tempat seperti ini, wah gitu Kak. Pasti memiliki proses panjang. Iya. Nah, sebelum kita ke arah situ, pada saat kakak masih belum berkeluarga, kesibukan kakak pada saat itu kan mungkin sekolah, kuliah. Nah, selain itu, karena saya dengar kakak ini kan aktif juga di bidang tarik suara. Iya. Dulu. Iya, dulu. Bisa diceritakan Kak? Di zaman sekolah ya, dari SMA. Dulu saya SMA 1 Palangkaraya. Angkatan lulusnya tahun 95. Nah, sebelum lulus itu pernah mengikuti ya, lomba. Namanya dulu Bahana Suara Pelajar. Iya. Bahana Suara Pelajar. Itu zaman itu hampir sama, kalau di zaman itu ada sejenis apa ya, promosi, kemudian media sosial seperti sekarang, publisitas kegiatan yang sifatnya lomba atau festival itu lebih wah dan lebih lebih terpublikasi dengan baik. Seperti sekarang mungkin cukup terkenal juga mungkinnya waktu itu ya. Iya. Ya, itu sempat
lolos sampai tingkat nasional. Nah itu, dan dalam posisi menjadi dalam 5 besar saya jadi peringkat 4 waktu itu, juara 4 juara 4 nasional. Ya syukur puji Tuhan, itu tahun 93 tahun 93 ya, tahun 93 waktu itu. Pokoknya tahunnya pada saat ke Jimmy SMA kan? Iya, itu satu angkatan. YouTube nggak dulu lah, ada lah. Nggak ada lah, YouTube nggak ada, belum ada. Dulu tuh nggak ada YouTube kan? Itu juga yang melaksanakan kegiatan itu kan dulu ada namanya Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI. TPI dulu waktu ya. itu ya melaksanakan kegiatan itu. Satu angkatan sama saya itu, sekarang jadi artis yang terkenal. Rosa itu satu angkatan. Oh, Rosa artis. Rosa artis. Baik lain Rosanya Rosa penyinan. Itu Rosa lah, Rosa. Ya, silakan Kak Tepung Rosa. Pratnya Paramita, ya, Nia Paramita juga. Paramita, ya. Kemudian Andi Otnil, Andi Otnil itu satu angkatan itu dulu. Jadi kalau ketemuan sekarang, ya antara ingat-ingat enggak aja lah mungkin mereka sama kita. Kita yang ingat mereka kan, soalnya mereka terkenal kan, setiap hari ada terus di televisi di mana kita dengar suaranya radio atau di mana gitu. Ya kita walaupun menang waktu itu ya sebenarnya ya inilah jalan hidup ya, Chef ya. Dulu sebenarnya ada tawaran dari Om Rinto Harahap. Waktu itu disuruh ke Jakarta saja. Nah, ke Jakarta supaya apa? Ya di sana lanjutin sekolah di Jakarta, kemudian mungkin artisannya biar dibina beliau gitu dibina. Itu kan contohnya waktu itu namanya juara 1 kita tuh Bambang Wijakangko. Itu juga nggak pindah ke Jakarta dia. Yang pindah itu Irma Damayanti yang perempuan yang juara 1 pindah ke Jakarta karena memang menekuni untuk pengen menekuni lebih lanjut Pratnya Paramita juga, Nia Paramita pindah ke Jakarta walaupun dia waktu itu dalam posisi hanya 10 besar kalau nggak salah. Rosa itu malah nggak masuk 10 besar loh. Tapi dilirik lah Kak. Iya, waktu itu ada pengumuman, ini lucu loh ya. Pengumuman 10 besar dibacain sama Ibu Tutut Tutut Soeharto, dibacain 10 besar itu ternyata terbalik. Yang dibacain untuk perempuan itu punya yang laki-laki, yang laki-laki punya perempuan. Nah, majulah Rosa ceritanya waktu itu perempuan kan, maju sudah senang gini mewakili Jawa Barat. Jadi ya sama aja kita nggak masuk kan waktu itu ya. Ya sudahlah, sudah ke nasional aja udah bersyukur gitu kan ya. Ini ternyata aduh, kata Bu Tutut, maaf saya salah baca ini kayaknya. Iya gitu. Salah baca. Jadi kahawenan hai karena. Iya. Kahawenan. Jadi sudah telanjur maju kan, sudah telanjur gitu-gitu dan macam ceritanya. Terus disuruh mundur lagi. Nah, yang laki-laki dan yang perempuan yang sudah diumumkan 10 besar itu. Nah, sesudah itu ya itu mau tahu nggak? Itu Rosa tuh pingsan loh itu. Waktu mundur langsung goblok jatuh di orang apa istilahnya sama kru panggung untuk diangkat diamankan untuk ya karena memang situasinya waktu itu memang nggak live sih di TPI-nya kan. Tapi terekam waktu itu. Aduh kasihan. Tapi ternyata ya itulah jalan hidup kan. Kita yang istilahnya masuk finalis, grand finalis, ya, termasuk suatu hal yang mungkin kedukaan juga si Irma Damayanti juara 1 kita yang perempuan itu pindah ke Jakarta, ikut kegiatan-kegiatan keartisan di TPI waktu itu, malah meninggal, ditabrak kereta api, kecelakaan. Waktu masih muda aja lah Kak. Oh iya, kan masih SMA. Kita kan waktu itu Bahana Suara Pelajar SMA Jadi SMP sama SMA. Gitu. Ya malah Nia Paramita, Rosa yang malah ngetren malah sampai sekarang. Iya. Kalau Andi Otnil
itu kita tahu dia artis sinetron kadang-kadang karena sekarang malah jadi penginggi ya kan. Nah, ada Embun Pagi atau apa acaranya biasanya kalau di channel ada channel televisi gitu ya, channel televisi untuk kerohanian Kristen. Pendeta ya. Iya. Pendeta. Pendeta. Pendeta itu. Jauh Pendeta semua Andi Kak Otnil. lah, termasuk kakak. Iya. Agak jauh dari yang sebenarnya jadi penyanyi, jadi artis, timbul beda jalurnya lah Kak lah. Nah, Cuman itu. ada beberapa teman yang memang sampai hari ini menekuni itu lah Kak lah. Iya. Nah Kak, aku dengar-dengar juga ada informasi ya sahabat GSM, Kak Jimmy ini juga pernah mengikuti lomba bintang radio. Oh iya, itu. Iya, itu gimana ceritanya Kak? Bintang radio tahun berapa ya itu? 2000 Itu Kakak 2005 apa ya? kuliah apa sudah SMA? Masih SMA waktu itu Kak? Udah baru kuliah. aja. Cuman ada 2 kali itu yang sifatnya lomba keroncong saya lebih Iya, keroncong. iya. Jadi nggak cuman pop, Kakak keroncong nggak anu juga. lah, 2005 baru-baru aja lah Kak lah. Maksudnya 2005 itu nggak sama Kak Fitri lah. Saya lupa ya, Nah, kalau nggak Fitri, salah. iya, soalnya Kak Fitri juga pernah cerita dulu. Iya itu, Iya, kalau lomba untuk bintang radio, ya sama Fitri. Iya, dia bilang pernah cerita Ya, sampai sama Kak Fitri. Fitri. Halo Kak Fitri, Iya. maaf ya Kak, kami agak Halo, sedikit. Fitri, Iya, apa ngomongin Kakak kabar? ya, nggak batuk-batuk kan ya Kak, kalau ngomongin dikit. Iya. Nah, Kak Fitri itu pernah cerita, ya dia bilang memang jiwa Kakak ini bukan jadi penyanyi keroncong, penyanyi solo katanya. Memang penyanyi pedang suara. Iya. Dia bilang iya pernah ada cerita itu ceritanya gimana sih Kak? Ya, memang Kakak memang sudah pengen ke situ kan, memang ini kan bakat saya ini ke sini nih. Apakah Kakak memang sudah merencanakan memang ikut di situ Kak, atau memang ikut-ikutan aja gitu? Ya. Iya. Kalau urusan berkesenian, saya itu biasanya terutama nyanyi loh ya. Sering coba-coba gitu. Nah, coba-coba tuh kalau Coba-coba jenis berhadiah ya Kak. mau dia genre musik apa gitu dan lain sebagainya, ya langkah baiknya kalau memang itu ada tren, ada satu sisi dicoba ke sana, yang trendy coba kita balik seperti sesuatu hal yang sifatnya antagonis gitu. Nah, orang tren ini kita coba yang kebalikannya. Nah, waktu itu kita coba, saya coba ikut, ya. Sebenarnya udah lama sih, dari tahun, yaitu waktu di Bahana Suara Pelajar tahun 93 itu, 94-95, saya pernah juga ikut lomba lagu keroncong. Coba. Juara 1 waktu itu, diselenggarakan oleh Dikbud waktu itu, Pidanka ya. Karena ada rasanya dulu zaman sekolah SMA itu ada. Saya coba lagi tahun 2005 lagi, itu. iya, betul. Coba lagi bintang radio RRI waktu itu. Coba lagi ya. Ternyata ya tadi coba-coba berhadiah. Ya. Akhirnya bisa tembus. Nah, itu dia. Jadi itu faktor coba-coba itu yang selama ini kalau dibilang menekuni, sebenarnya saya itu nggak terlalu tekun sebenarnya. Nggak terlalu sebenarnya Kak ya. Cuman keinginan saya untuk belajar, mencoba. Memang ada selalu Kak. Ya, ada dalam diri kita tuh, dalam diri saya itu ada seperti itu. Dan pada saat saya menjalani sesuatu yang hubungannya dengan kesenian tuh, atau memang pertama karena panggilan seperti itu tadi kan, karena mencoba-coba. Yang kedua kalau misalnya ditugaskan, pasti ada sesuatu hal yang dengan sendirinya mengalir dengan ya. Kakak ini kan ikut segala nyanyi kan bisa, itu memang kelihatan ada bibitnya gitu ya Kak ya. Itu tuh memang ada keturunan kah yang memang bisa nyanyi, darah-darah seninya itu memang ada lah Kak? Sebenarnya kalau itu saya dari kecil itu kalau urusan nyanyi-menyanyi itu sebenarnya karena dekat sama nenek dari mamah. Itu hampir tiap malam nyanyi. Kalau mau tidur nyanyi buka nyanyian rohani. Iya. Waktu kita masih kecil itu nyanyian rohani kan, buka
di Marateweh itu. Iya. Atau kadang-kadang kalau nenek ke sini ke Palangkaraya itu setiap malam. Terus ya saya senang aja gitu. Dekat nenek kalau dia mau tidur, soalnya dia selalu kedengaran nyanyi macam-macam nyanyi kan, nyanyi lagu gereja gitu kan. Jadi ikut gitu. Iya. Nah, Jadi itu dengan sendirinya lah Kak lah. ya terbentuk Jiwa anaknya. ini ya memang sudah ini Nah, ada. itu lucu lagi anak saya yang kecil tuh Iya. kita panggil Bram Cuple itu. Itu kalau kecil bayi loh. Itu pernah kita bawa ada sama mamahnya, kebetulan mamahnya yang ngantar saya gitu kan, terus bawa anak saya yang lain gitu, bawa dia masih bayi. Ada latihan paduan suara, ada pemanasan itu sama si siapa itu, ingat Onying ya, Onying satu angkatan kan? Ya, si Onying ya. Tahu. Onying kan sudah di pemanasan si prepare dulu ya, Hari prepare tim paduan suara datang, itu dengar suara prepare itu si Cuple itu langsung teriak nangis, seperti orang. Itu pertama. Yang kedua, rekaman lagu daripada hasil latihan itu kan biasanya kita evaluasi kan pulang misalnya apa hal yang sifatnya kurang atau hal yang memang harus dipertahankan dari hasil latihan, penguasaan lagu dan lain sebagainya kan gitu. Pulang terus putar malam-malam lagi tidur kan, putar gitu, kecil aja suaranya. Dengar itu, langsung nangis tuh si Cuple itu. Iya. Lebih lucu lagi ada nih kalau dia dengar lagu ini. Bapa terima kasih atau maka jiwaku pun memujimu. Kalau dengar dua lagu itu, itu nangis loh. Oh, itu pada saat tidur Kak? Enggak, lagi kita gini lagi ngomong. Kita gini langsung lah Kak lah. Nih coba nyanyiin gitu depan dia aja. Maka jiwa langsung air matanya. Jadi satu sisi mungkin turunan ada genetik apa ya? Perasaan sensitivitas terkait berkesenian. Itu mungkin. Jadi dari pengalaman kalau kembali ke saya gitu kan, mungkin itu ada pengaruh dari nenek itu dari kecil. Terus ya memang di gereja Ephrata sendiri dulu ada festival, berapa kali festival lomba menyanyi tingkat anak-anak ya, tingkat sekolah minggu. Itu saya, kalau enggak saya adik saya si Jiti juaranya, kalau enggak si Susi, Uci. Itu giliran tuh. Wah, itu selalu bolak-balik kalau di Bukitindo nih. Ya itu akhirnya ke bawah sampai gede lah. Gitu. Sampai sekarang lah Kak masih menekuni. Nah, aku dengar juga Kakak ini aktif juga di paduan suara. Masih sekarang. Bisa diceritakan Kak itu paduan suara yang pernah Kakak ikutin dan istilahnya sampai hari ini apa sih keistimewaan menurut Kakak paduan suara sehingga Kakak tuh masih menekuni gitu? Oke. Ya intinya lebih dalam ya, lebih filsafati ya. Kalau orang berkesenian itu sebagai hiburan kan, gitu kan, untuk bisa meluangkan waktu, kemudian mengisi kekosongan atau kekosongan dirinya terkait dengan rasa-rasa keindahan lah, merasakan dan lain sebagainya. Kalau secara pribadi, sedari kecil, sedari muda, kesenian itu bukan hanya sekedar waktu untuk menghibur sebenarnya. Tapi saya yakin juga merupakan bagian daripada ibadah. Pertama ibadah, yang kedua memang jalan hidup. Karena memang kita istilahnya ada talenta di situ lah. Kalau bicara masalah talenta kan otomatis orang yang bisa berkesenian harus punya kemampuan dulu atau memang sudah diberikan oleh Tuhan talenta dan kemampuan baru dianggap sebagai seorang praktisi seni atau seniman kan? Tapi bukan begitu maksud saya. Maksud saya itu orang berkesenian itu satu sisi kalau memang benar-benar dia menyadari itu bagian dari hidup dan kehidupannya sama seperti kita bernapas saja. Harus berkesenian juga gitu loh. Jadi kalau tidak melakukan itu berarti kita tidak bernapas kan gitu. Kemudian yang kedua, kalau tidak melakukan itu berarti kita tidak hidup. Apalagi tidak makan, tidak minum kan gitu. Itu kalau misalnya terkait dengan perekonomian, pendapatan dan lain sebagainya. Nah,
Kalau terkait dengan ya makan minum pendapatan bagi seorang yang seperti itu, maksud saya itu mengikuti gitu loh akhirnya. Iya. Ya ke situ itu. Arahnya itu lah. Tadi ngomong apa sih? Saya lupa sebelumnya tadi. Kakak sih terlalu banyak berfilsafat. Aku juga pertanyaannya ya kan. Iya, saya jadi lupa ya. Pertanyaannya tadi, menurut kakak, kenapa sih sampai hari ini kakak tuh masih menekuni dunia paduan suara gitu? Oh iya, kembali ke paduan suara itu. Paduan suara tadi. Ya, memang ya otomatis pertama karena memang memang jiwanya, jiwa berkesenian tuh memang ada. Di awal tadi saya bilang coba-coba kan, selalu coba-coba dan lain sebagainya. Kemudian kita juga diberikan kesempatan, kadang-kadang kesempatan karena kepercayaan untuk bisa ikut terlibat di paduan suara itu atau ikut menangani paduan suara itu. Atau yang kedua ada yang mencoba kan gitu kan? Iya. Coba-coba tapi mungkin berhadiah gitu. Berhadiah betul. Berhadiah lagi gitu kan. Nah gitu. Itu yang terkait sama paduan suara. Pengalaman saya itu sebenarnya diawali memang dari muda ya. Otomatis kalau yang namanya vokal grup Vokal itu vokal solo dan lain sebagainya itu memang sudah aktif dari masa anak-anak, remaja, pemuda di gereja sudah otomatis. Dulu di zaman SMA itu gereja Efrata Bukit Hindu termasuk bersaing tuh sama dulu loh ya. Saingannya Galilea, Britania, kemudian Immanuel, mereka Bobby Tarung waktu itu. Ya, itu saingan kita. Kalau vokal grup misalnya gitu dulu. Diam Anda. Anda tidak termasuk di dalamnya. Ini kan. Oh iya. Musuh. Kemudian sesudah itu waktu kita pindah ke Jogja, mulai tahun 95 ke atas baru ada misalnya Hosana. Bang Gere itu Bang Gere. Nah, itu sudah mulai ada persaingan baru karena kebetulan dia kan juga sekolah musik kan. Musik, ya. Itu. Nah, itu dulu ya.